Jokowi memang baik hatinya. Taufik sepertinya tidak ada yang menemani. Oh, selalu ada ya. Bung Taufik selalu dengan Faiz juga. Silakan Bung Taufik. Iya, Bung Taufik silakan untuk ini pakai. Terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Selamat siang kawan-kawan relawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat, mungkin ada baiknya kita berteriak. Hidup relawan! Hidup relawan! Hidup relawan! Ya, saya bergembira sekali bisa berada di sini berkumpul sama teman-teman. Orang-orang yang saya kira beberapa bulan yang lalu telah berkomitmen untuk bersama-sama membangun Indonesia baru. Bahwa kita semua dari berbagai kota, walaupun yang berkumpul di sini bukan dari seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, tetapi sepertinya sebagian besar kita semua beberapa bulan yang lalu berkomitmen untuk mendukung Pak Jokowi menduduki tampuk kepresidenan Indonesia. Karena apa? Karena kita punya harapan bahwa beliau akan bisa membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan lebih baik. Saya generasi 98, pada saat krisis 98 saya ada di Jakarta dan bersama sebagian teman-teman yang juga ada di sini aktif di jalanan sejak awal 90-an, terbiasa bersembunyi, mengorganisir, dikejar-kejar, lari, dan tiba-tiba ada momentum, yaitu ketika krisis 97 Indonesia punya momentum untuk pergantian kekuasaan, sesuatu yang selama 32 tahun nyaris tidak terbuka. Karena momentum itu ada, kemudian banyak anak-anak muda berkumpul dari kampus ke kampus, buruh, petani, intelektual, jurnalis, semua melihat bahwa ada celah, ada ruang untuk mendesakkan Indonesia baru. Maka kemudian di berbagai kota ada demonstrasi, dan kita tahu Mei 98 Soeharto yang sudah 32 tahun berkuasa turun atau dipaksa turun, dan itulah jalan baru buat Indonesia. Dulu ngumpul-ngumpul sini susahnya minta ampun, nggak boleh, harus izin, kalau nggak ada udah digerebek, panitianya ditangkap. Hari ini kita menikmati ruang kebebasan yang luar biasa besar. Tetapi kita menyaksikan bahwa reformasi tidak semuanya menggembirakan. Ada juga hal-hal yang mengecewakan. Dan kita seringkali hanya fokus pada hal-hal yang mengecewakan. Dan karena kita fokus pada hal-hal yang mengecewakan, kita seringkali frustasi. Kita mengusung Pak Jokowi karena kita punya harapan. Dan berhasil atau tidaknya harapan kita bukan semata-mata tergantung Pak Jokowi, tapi tergantung juga oleh kemampuan kita dalam mengelola harapan kita sendiri. Kalau kita sebagai relawan mudah patah, mudah frustasi, mudah putus asa, dipastikan apa yang kita harapkan tidak akan terjadi. Kekuasaan tidak dengan sendirinya akan otomatis berlaku baik. Pak Jokowi seorang diri tidak akan mampu mengubah Indonesia. Sebagaimana kalau dalam sepak bola, saya suka sepak bola, Lionel Messi sendirian atau Ronaldo sendirian tidak akan bisa membuat timnya menjadi juara. Pak Jokowi walaupun sudah jadi presiden membutuhkan kita semua. Makanya beliau berpesan bahwa relawan jangan bubar. Dan forum kali ini saya kira sebuah ikhtiar yang baik dari Mas Isna ini untuk mengajak kita berkumpul, bukan untuk bikin organisasi, bukan untuk bikin partai, bukan untuk ini apa-apa, tapi kita tahu
jaringan yang terorganisasi kemungkinan besar bisa melahirkan kebaikan-kebaikan baru yang juga cukup besar. Tapi kalau kita tidak terorganisasi, kita tidak organisir, tidak terhubung satu sama lain, mungkin banyak yang bingung dan nggak tahu harus gimana lagi sekarang. Relawan datang saya kira berbeda dengan para politisi. Karena politisi terlibat kampanye karena mereka punya interest kekuasaan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua yang ada di sini ketika memutuskan jadi relawan tidak punya interest kekuasaan. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Betul. Kita semua relawan. Kita tidak punya jalur kekuasaan. Kita terlibat di pemilu karena kita melihat momentum, inilah saatnya. Momentum kita untuk membangun sejarah baru, untuk membangun Indonesia baru. Politisi ikut kampanye karena interest kekuasaan. Kalau dia tidak diakomodir dalam kekuasaan lewat sebuah posisi, dia mungkin akan kecewa, dia akan teriak-teriak, dia akan bikin move, dia akan bikin manuver. Kita relawan saya kira itu pantang. Mas Isna ini udah lama ikut Pak Jokowi dan dia nggak punya posisi apapun secara formal di kekuasaan. Saya bertahun-tahun di jalanan, pernah ditawari jadi staf menteri, ditawari untuk diajak nyalek, saya tidak tertarik, saya tidak cocok, potongannya nggak cocok bapak-bapak ibu-ibu. Bahwa kita harus meneguhkan diri bahwa untuk mendesakkan perubahan, kita tidak harus berada dalam kekuasaan politik. Ada banyak teman yang melakukan inisiatif di tingkat lokal, dan mereka mampu menginisiasi perubahan-perubahan di level lokal yang mungkin lebih kecil. Pak Jokowi butuh orang-orang seperti ini. Kalau Jokowi sudah mampu menjadi inspirasi kita secara nasional untuk berkumpul, untuk bersama-sama, untuk bekerja, kawan-kawan relawan juga mampu menjadi inspirasi di lingkungan kecilnya masing-masing, di daerahnya masing-masing, untuk menjadi inspirasi perubahan sama dengan Pak Jokowi di level nasional. Itu yang mungkin harus kita tanamkan di dalam diri kita. Hari ini sudah beberapa bulan, saya kira presiden yang kita usung memegang jabatannya, memegang kekuasaannya, dan tadi dijelaskan di sesi pertama oleh Mas Kris, dua Kris, ada banyak tantangan. Bagaimana seharusnya relawan mengambil posisi? Ada dua sebenarnya. Dalam konteks kita sebagai relawan bisa berpartisipasi. Satu, memang kita menjadi anjing penjaga kekuasaan. Kekuasaan itu tend to corrupt, bisa meleset, bisa korup. Karena kekuasaan itu tidak tunggal. Ada presiden, ada menteri, ada direktur BUMN, ada anggota, ada macam-macam. Nah, kekuasaan yang macam-macam itu cenderung korup. Sehingga dibutuhkan adalah anjing penjaga, pengawal. Pak Jokowi sudah punya visi nawacita. Dan itu butuh dikawal. Kalau meleset harus ada yang berteriak, ada yang menggonggong. Maka istilahnya anjing penjaga. Watchdog, pengawas. Relawan bisa mengambil posisi sebagai anjing penjaga, mengawal. Tadi dijelaskan bagaimana kebijakan dari pusat ke daerah. Apakah pasti akan benar? Belum tentu. Mungkin nyampe daerah ternyata meleset. Di situ fungsinya kita bisa mengawasi, mengkontrol, melaporkan, dan juga bisa mengasih masukan. Di situ fungsi kita sebagai anjing penjaga. Dan Pak Jokowi butuh itu semua. Maka kalau ada ide tadi Mas ini bahwa kita membentuk suatu sistem komunikasi lewat teknologi, sistem pengawasan, sistem informasi, itu akan luar biasa. Sekarang sudah saatnya transparansi. Pak Jokowi selalu ngomong e-budgeting, maksudnya bahwa kita membiasakan dengan teknologi sehingga transparan. APBD bisa dilihat, APBN bisa dilihat, arahnya kemana aja, jumlahnya berapa, kita bisa mengawasinya. Itu adalah salah satu peran yang bisa diambil. Yang kedua, bukan hanya anjing penjaga kekuasaan, tetapi relawan juga mengambil peran bersama-sama pemerintah dalam tanda kutip
menggerakkan perubahan, menjadi kuda penggerak perubahan. Karena kalau semua orang nanti mengawasi, yang kerja siapa? Pegawai negeri di seluruh negeri ini itu tidak akan mampu memperbaiki Indonesia dengan mereka sendiri. Bahwa kunci agar negara ini maju adalah membuka ruang partisipasi, dan ruang partisipasi itu bisa diisi oleh kita semua relawan atau seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekarang banyak pertanyaan, relawan mungkin sekarang gimana? Ada banyak sekali jawaban. Kita punya ruang yang sangat besar untuk ikut menggerakkan perubahan sesuai cita-cita kita awal, sesuai niat kita awal ketika kita mengusung Pak Jokowi untuk menjadi presiden. Saya bertahun-tahun, saya punya kesempatan pemilu udah berapa kali, saya tidak pernah nyoblos. Saya nyoblos sekali-kalinya ya kemarin itu. Saya bertahun-tahun golput. Kenapa? Karena saya percaya Pak Jokowi orang yang punya komitmen, orang yang punya mentalitas bekerja yang berbeda dari penguasa-penguasa yang lazim di Indonesia. Dan karena kepercayaan itu saya terlibat. Saya punya harapan. Harapan saya yang mungkin sekian tahun sudah relatif kecil setelah reformasi muncul lagi. Saya melihat bahwa Pak Jokowi adalah momentum kita untuk mendesakkan perubahan. Dan kita harus selalu menjaga momentum itu, momentum perubahan agar tidak hilang, agar terus tercipta sampai 5 tahun ke depan. Itu yang harus menjadi komitmen kita. Kita tidak mengusung Pak Jokowi jadi presiden dan setelah itu sudah. Tidak. Tidak akan ada perubahan kalau seperti itu. Belasan tahun reformasi sudah menunjukkan pada kita, kalau tidak ada partisipasi aktif dari warga, maka Indonesia hanya akan diatur oleh para politisi-politisi. Syukur kalau politisinya benar, kalau nggak benar, ya kan? Tetapi kalau ada partisipasi warga, kemungkinan untuk tidak benar itu lebih kecil. Saya selalu percaya bahwa perubahan-perubahan besar itu dimulai dari hal kecil. Kita tidak bisa membayangkan kalau pemilu 2014 kemarin tidak ada kandidat yang namanya Joko Widodo, mungkin kita semua tidak berkumpul di sini. Mungkin tidak ada puluhan ribu atau ratusan ribu atau bahkan jutaan relawan dalam pemilu 2014 ini. Pemilu 2014 kemarin dimulai dari sebuah hal kecil di mana Joko Widodo yang sebelum dari Solo kemudian ke Jakarta kemudian dicalonkan sebagai presiden Indonesia 2014-2019. Hal kecil itu yang memicu gerakan besar. Saya percaya bahwa perubahan besar seringkali diawali hal-hal yang kecil. Ada ungkapan bahwa dalam sejarah tidak diragukan bahwa sekelompok kecil orang yang punya komitmen dan punya dedikasi itu akan bisa mengubah dunia. Ini yang ngomong seorang sejarawan, seorang antropolog. No doubt that small group of thoughtful and committed citizens can change the world. Berdasar penelitian dia, perubahan-perubahan besar dalam sejarah itu diinisiasi oleh sedikit orang. Hari ini kita berkumpul lebih dari 700 orang. Itu lebih dari cukup untuk mendesakkan perubahan. Persoalannya adalah apakah kita masih punya keyakinan bisa menggerakkan perubahan atau tidak? Saya ingin tanya, apakah kita masih punya keyakinan atau tidak? Apakah kita masih punya keyakinan atau tidak? Masih. Bahwa kita masih punya keyakinan bahwa kita semua bersama Pak Jokowi akan bisa mendesakkan perubahan. Itu yang terpenting. Orang yang tidak punya keyakinan, dia akan berhenti. Tapi mereka yang punya keyakinan, dia akan jalan terus apapun situasinya. Tidak ada yang mudah untuk memperbaiki negara dengan 250 juta lebih penduduk. Dengan luas Sabang sampai Merauke. Tidak ada yang mudah. Mengandalkan hanya kekuatan eksekutif pemerintah tidak akan bisa. Saya 2010
berkeliling di NTT, mulai dari Kupang, Flores, ya, ND, nyampe ke Lembata. Saya menyaksikan sangat ironis kondisinya. Jalan antar kecamatan aja nggak aspalan. Saya sempat pakai motor dan bocor beberapa kali. Padahal itu 2010. Sudah berapa tahun? 65 tahun Indonesia merdeka. Dan kondisi sebagian bangsa kita, saudara kita, wilayah kita masih seperti itu. Sehingga kadang saya berpikir, kalau ada teman-teman yang menuntut merdeka, itu sepertinya memang agak masuk akal karena kondisinya seperti itu. Pak Jokowi di Nawacita salah satunya menyebutkan bahwa beliau ingin membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa-desa. Nah, kita semua yang kebetulan berkumpul di sini rata-rata basisnya juga rural, desa, bisa ikut terlibat aktif dalam konteks untuk membangun Indonesia dari desa. Dan Pak Jokowi butuh masukan kita semua. Kita bisa ikut berpartisipasi dalam konteks itu. Ada banyak sekali hal yang bisa dikerjakan. Kalau kita punya gagasan, kita bisa usulkan ke pemerintah. Kalau bisa kita kerjakan sendiri, syukur. Tetapi kita ini kan rata-rata susah, ya toh? Kita rata-rata kelas menengah bawah. Kalau ide, kalau semangat, kalau tenaga, kalau waktu kita punya. Tapi kalau anggaran kita nggak punya. Yang punya anggaran pembangunan itu negara. Dan sudah semestinya negara memang membuka ruang partisipasi warga agar ikut terlibat dalam proses pembangunan. Situ sudah semestinya. Sehingga tadi mungkin kita berpikir disampaikan ke Pak Jokowi. Saya kira tanggung jawab Mas Isna ini bahwa kita punya saluran-saluran, bahwa kita punya komitmen gimana kita tetap berkumpul, kita terhubung satu sama lain, dan kita berdiskusi, mendiskusikan problem-problem yang terjadi di wilayah kita masing-masing, dan itu kita rumuskan, kita usulkan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan apa yang bisa kita lakukan sendiri. Itu hal yang sangat krusial. Bapak-bapak, ibu sekalian, dan kawan-kawan relawan semua, saya kira hari ini dengan gejolak politik atau apapun yang terjadi, kita masih terlalu dini untuk menilai sebuah pemerintahan. Baru 3-4 bulan. Kita punya waktu sampai 5 tahun. Dan di situ tantangannya adalah bagaimana kita cukup kreatif untuk menggali gagasan-gagasan, untuk memelihara harapan, keyakinan, dan semangat kita untuk membangun network satu sama lain. Sehingga hal-hal yang kita hadapi bisa kita pecahkan bersama. Itu hal yang sangat krusial. Saat ini mungkin saya tidak tahu bahwa berapa persen dari kita yang berkumpul di sini saling mengenal satu sama lain. Padahal perkenalan atau kalau istilah mengenai itu engagement satu sama lain itu krusial. Kalau kita kenal satu sama lain, kita lebih mudah untuk bergerak bersama. Tetapi kalau kita tidak kenal, itu tantangannya akan sulit. Karena momentum seperti pemilu kemarin tidak terjadi setiap saat. Kalau pemilu kemarin memang ada momentumnya. Ada momentum pertarungan politik di mana kita bisa terlibat dengan segala sumbangsih kita. Ada teman-teman yang tukang ojek, ya tiap hari dia sama teman-temannya berkampanye. Ada teman-teman yang petani, dia berkampanye dengan organisasinya, dengan waktunya. Ada teman-teman yang desainer, ada yang teman-teman yang di kampus, ada teman-teman yang buruh, ada banyak sekali. Kita kemarin punya momentum yang cukup besar untuk bertindak. Tetapi masalahnya, tantangannya sederhana, kampanye. Siapapun mungkin bisa kampanye, ya kan? Nyebarin brosur, nyebarin pamflet, stiker, atau ikut pawe, atau ikut apa. Tantangannya lebih rendah. Tetapi bagaimana mengkampanyekan gagasan-gagasan yang sudah diusung oleh Presiden Jokowi sampai terwujud menjadi kenyataan sehingga memenuhi harapan kita semua, itu yang paling krusial. Tantangan hari ini adalah bagaimana agar apa yang sudah digariskan di Nawacita oleh Pak Jokowi terwujud
tidak mendapatkan halangan baik di level lokal ataupun nasional. Itu tantangan kita. Kita semua punya peran, sekecil apapun itu. Kalau kemarin nggak ada kita semua, belum tentu Pak Jokowi jadi. Kalau tidak ada orang-orang, tidak ada petani yang terlibat, tidak ada buruh terlibat, tidak ada guru, dosen, mahasiswa, dan yang lain, belum tentu. Jadi peran kita orang per orang sangat krusial. Kita tidak pernah tahu dampak yang kita lakukan. Boleh jadi kita melakukan sesuatu yang kecil, tapi ternyata dampaknya besar. Mungkin di lingkungan kita dampaknya nggak besar. Tapi kalau itu menginspirasi orang lain di tempat lain, dan dia bisa membuat sesuatu yang lebih besar, itu dampaknya besar. Inspirasi adalah satu hal yang luar biasa. Dan Jokowi sudah membuktikan. Jokowi yang orang biasa, dengan semangat bekerja, mampu menginspirasi sekian juta orang di Indonesia, mampu menginspirasi kita semua untuk terlibat aktif dalam pemilu 2014. Sesuatu yang belum pernah terjadi. Saya, waktu Obama nyapres pertama di Amerika, saya mendaftar di website social network yang mereka buat, dan memang waktu itu Amerika punya harapan besar terhadap Obama. Kulit hitam, presiden kulit hitam pertama, dan ternyata dia menang. Dan hari ini itu masih dikelola terus. Relawan-relawan Obama itu masih dikelola, masih terhubung, program Obama masih di-emailkan. Relawannya bisa membalas email itu, dikelola, dan begitu seterusnya. Walaupun tidak aktif banget pembalasannya, karena itu akan diolah oleh mereka. Saya mendengar dari banyak orang bahwa apa yang terjadi di Indonesia dalam kasus relawan Jokowi itu lebih dahsyat ketimbang apa yang terjadi di Amerika saat relawan Obama. Ada banyak peneliti yang sekarang riset beberapa kali nanya saya. Begitu saya ceritakan, dia terkejut bahwa apa yang terjadi di Indonesia jauh lebih dahsyat dari apa yang terjadi di Amerika. Apa yang membuat seperti ini? Karena kita punya harapan, kita merasa punya momentum, dan kita mendapatkan orang yang tepat, yaitu Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah bukan orang yang sejak awal pengen jadi presiden sehingga butuh dukungan kita semua. Pak Jokowi adalah orang yang dikutuk jadi presiden karena tindakan kita semua. Kalau kita nggak ada, mungkin dia nggak jadi presiden, dia bisa anteng-anteng aja, nggak pakai ribut-ribut, ya kan? Dia pusing, tanya aja sama mesinnya ini. Mungkin banyak pusing sekarang ini. Karena beliau bukan tipe politisi pada dasarnya. Tetapi kita semua telah mendorong beliau untuk berada di istana, untuk memegang tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia. Saya sering ditanya sama teman-teman bahwa apakah punya harapan yang tidak terpenuhi oleh Jokowi? Oh tidak, sekarang waktunya masih terlalu pendek untuk menilai apakah harapan itu terpenuhi atau tidak. Jokowi adalah justru alat saya dalam tanda kutip agar perubahan di Indonesia terjadi. Bukan soal dukung atau mendukung. Tapi Pak Jokowi adalah orang yang kita percaya, yang kita paksa mengemban amanat untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Dan beliau punya beban. Tanpa bantuan kita semua, saya tidak yakin beliau akan berhasil. Tetapi dengan bantuan kita semua, saya yakin beliau bisa akan berhasil. Kondisi politik sudah membuat banyak kita bingung kalau yang nonton televisi. Saya sendiri nggak pernah nonton televisi karena saya punya sumber-sumber informasi sendiri, sehingga saya tidak percaya pada sumber televisi. Kita nggak cukup mendukung orang hanya dengan menjadikan orang menjadi presiden. Saya punya pengalaman 98. Tidak cukup dengan menjatuhkan Soeharto otomatis akan Indonesia menjadi baik dan benar sesuai harapan. Dan kita bisa melihat semua.
banyak hal mengecewakan pasca reformasi. Karena reformasi menurut kami generasi 98 sebagian dibajak oleh para politisi yang tidak punya komitmen terhadap reformasi. Kenapa? Ya karena mungkin banyak teman-teman generasi 98 meninggalkannya. Jangan sampai kesalahan seperti ini terjadi di era Pak Jokowi. Jangan sampai kita mendorong beliau jadi presiden dan habis itu kita meninggalkannya. Tentu tidak meninggalkan bukan berarti kita rame-rame minta posisi, minta apa tidak. Tidak meninggalkan dengan cara adalah kita terlibat aktif. Memantau, memberi informasi, mengawasi, memberi gagasan dan ikut bekerja. Itu hal yang krusial. Selama ini selalu kampanye adalah mengontrol kekuasaan. Hari ini di tengah kekuasaan yang terbuka, itu yang dibutuhkan bukan hanya mengontrol kekuasaan, tapi juga ikut mendorong kekuasaan dan mungkin bekerja sama atau berpartisipasi bareng-bareng dengan kekuasaan. Karena kekuasaannya hari ini terbuka. Saya kira Pak Jokowi dengan semangatnya itu akan membuka ruang-ruang partisipasi di mana akan senang kalau elemen-elemen rakyat, society, itu ikut berperan aktif dalam pembangunan yang beliau canangkan. Kita nggak boleh berhenti. Bagaimana caranya? Itu pentingnya. Nanti bahwa kalau kita semua terhubung satu sama lain, kita akan bisa mendiskusikannya. Tetapi bahwa kita harus ingat bahwa tidak mungkin Jokowi seorang akan bisa membawa perubahan di Indonesia. Karena kita merasa bahwa tidak mungkin Jokowi seorang akan membawa perubahan Indonesia, jangan pernah kita menanggungkan beban perubahan hanya kepada seorang Jokowi. Sebagaimana pemain bola tidak akan menanggungkan kemenangan hanya kepada satu pemain. Tidak akan mungkin terjadi. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita berpartisipasi aktif dalam konteks pembangunan. Saya tadi diceritakan oleh Mas Isnani karena udah kadung diceritakan. Teman-teman saya mungkin yang mengusung Aceng Fikri Garut untuk jadi bupati tanpa uang, yang ngerjain anak-anak muda, anak SMA dari independen, dan dia menang bupati pertama di Jawa. Tetapi ternyata pertaruhan itu bleset, dia tidak sesuai harapan kita. Oke, ya sudah, itu bagian dari eksperimen politik, bahwa ikhtiar perubahan itu tidak selalu berujung pada apa yang diharapkan. Namanya ikhtiar itu kan tidak selalu berhasil, ya kan? Namanya ikhtiar tidak selalu berhasil, nggak ada namanya ikhtiar pasti berhasil. Tetapi hal-hal seperti itu bisa jadi pelajaran. Kenapa dia gagal? Buat saya dan teman-teman, kenapa Garut gagal? Kenapa reformasi blesetnya terlalu jauh? Itu jadi refleksi. Dan sekarang itu jadi refleksi kita. Bagaimana kemudian ikhtiar itu? Nah, kemarin kita sudah berikhtiar untuk menggolkan Pak Jokowi. Saya terlintas pikiran. Saya termasuk orang yang mendorong teman-teman untuk memanfaatkan ruang pilkada independen. Dan Garut adalah eksperimen pertama dan ternyata menang. 2016 akan ada pilkada serentak di 200 lebih kabupaten dan kota madya. Saya tidak tahu. Saya kadang berpikir, kalau teman-teman kemarin bisa menggolkan seorang Jokowi jadi presiden, bisa nggak mencari Jokowi lokal untuk didorong menjadi bupati yang kira-kira akan bisa menjamin harapan rakyat akan terpenuhi? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Ada kira-kira kadernya yang memenuhi syarat seperti Jokowi? Oke. Kalau kita merasa bahwa ada kader-kader yang punya semangat kerja, yang punya visi kerakyatan, yang punya komitmen seperti Pak Jokowi, saya kira itu ruang kita. Itu ruang kita. Entah dengan independen, entah dengan ngajak diskusi partai, entah apapun caranya. Jangan sampai semangat kita hanya berhenti mengusung Pak Jokowi.
Kita mengusung Pak Jokowi karena kita percaya beliau. Beliau orang berintegritas, beliau orang yang punya komitmen kerakyatan, dan beliau orang yang mau kerja. Kekuasaan sebelumnya malas kerja, pengennya tangannya bersih. Bertahun-tahun kita memiliki pejabat yang pengennya tangannya bersih, tetapi menikmati kekuasaan mulu. Nah, kita menemukan Pak Jokowi. Nah, bagaimana agar semangat untuk mengusung orang-orang yang punya komitmen kerakyatan, yang punya visi memajukan Indonesia, dan punya komitmen untuk bekerja, itu juga kita bawa dalam konteks lokal masing-masing. Kita cari, ada nggak kira-kira di level lokal, itu orang-orang yang seperti ini. Ya kalau ada, diobrolin, didiskusikan. Mungkin yang bantuin bukan hanya teman-teman satu kabupaten. Mungkin saya dari Jakarta, Mas Isna ini mungkin bisa membantu. Saya waktu Garut, saya di Jakarta. Tapi saya yang brainstorming terus sama teman-teman di Garut. Di situ, itu ruang kita. Karena apa? Keberhasilan pembangunan, keberhasilan nawacita yang dicanangkan Pak Jokowi juga akan sangat tergantung pada kualitas dan komitmen pemimpin-pemimpin lokal. Kalau pemimpin-pemimpin lokalnya tidak satu visi dengan presiden, ya kita jangan ngarepin bahwa nawacita akan berhasil. Di situ krusialnya kita, bahwa pemimpin yang benar adalah pintu masuk buat kita semua untuk mendasarkan perubahan di Indonesia. Tetapi seorang pemimpin sendirian tidak akan mampu melakukan perubahan di negeri sebesar Indonesia. Sekian. Hidup relawan, hidup relawan, hidup rakyat, hidup Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bung Safik. Kita boleh langsung berikan kesempatan untuk tanya jawab, boleh ya, termasuk tadi yang menarik adalah bagaimana mendorong munculnya Jokowi-Jokowi di tingkat lokal, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sehingga kemudian upaya untuk membawa Indonesia dalam perubahan ini dapat diwujudkan secara berkesinambungan dan sinergi. Silakan yang ingin mengemukakan pendapat, Boleh, ya dari sisi sebelah kiri dulu kita berikan kesempatan. Satu ya, Ferry. Silakan Cita. Saya minta panitia mohon dibantu ya di belakang. Ya, silakan Baik. Pak. Terima kasih atas kesempatan beri kepada saya. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Agus Bileo, kelahiran Nusa Tenggara Timur dari Pulau Flores, anak petani. Usia saya sekarang 60 tahun. Saya masih semangat hadir di tempat ini sebagai relawan maupun pejuang. Yang kedua, saya mohon maaf karena bahasa yang saya pakai bukan bahasa sebagai seorang politikus atau latar belakang lain, karena kami tidak punya sekolah, hanya sampai batas sekolah menengah atas. Jadi kalau ada bahasa saya yang kurang bagus, mohon dimaklumin. Saya ingin memberi semangat. Yang ketiga, berbicara tentang Pak Bung Safri tadi. Jadi saya mengingat, putra saya nomor 2 seperti Anda, kurus sama seperti Pak Jokowi. Mudah-mudahan sama jiwanya seperti Pak Jokowi juga. Yang keempat, sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa harapan. Jadi jangan harapan tinggal harapan. Harapan itu pasti nanti ada menghasilkan. Kami masyarakat di NTT sama seperti tadi, orang selalu pakai pejabat polisi atau yang pernah tugas NTT selalu mengatakan begini, NTT itu singkatan dari nasib tak tentu. Nanti Tuhan tolong katanya. Tapi sampai sekarang belum ada yang tolong. Mudah-mudahan melalui Pak Jokowi bisa segera Pak ke sana. Yang kelima, nanti ada pertanyaan. Yang kelima, orang di Pulau Jawa khususnya di Jakarta selalu makan daging setiap hari. Itu kami di sana kalau makan daging hanya batu pesta. Tapi orang di Pulau Jawa sini makan daging setiap hari. Oleh sebab itu
tolong kirim uang ke daerah kami NTT supaya masyarakat kami bisa hidup. Untuk itu pertanyaan saya, ketika ada silaturahmi relawan Jokowi ini mau dijadikan apa, Pak? Kami tempat untuk bertanya. Jadi saya minta tadi sudah satu tadi, mohon maaf sekali lagi kalau bahasa saya salah. Tadi sudah di sesi yang awal bahwa sudah ada buka website. Saya boro-boro Pak, mau SMS saya ketik setengah mati, saya tidak tahu. Jadi 70% ini adalah relawan pejuang ini, latar belakang itu wong cilik semua Pak. Orang kecil, orang petani. Yang nggak ngerti, orang nelayan. Batu kemarin sebelum pilpres saya turun ke NTT. Itu kapal-kapal, itu perahu-perahu motor pecah semua di pinggir jalan, tidak ada yang jelas. Air kering, minta tolong pemerintah bilang dari air untuk ambil air tangki tidak ada. Jadi saya minta penegasan sini, bagaimana forum ini supaya ada pertanyaan buat kami di daerah. Yang terakhir, saya tidak tahu lagi, saya tidak bisa omong. Terima kasih. Boleh, satu. Yang di belakang tadi, saya boleh, silakan. Silakan. Ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya kok agak jelek ya? Sudah cukup terdengar Pak dari sini, monggo. Sudah terdengar ya? Iya, sudah. Tolong Mas. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat panitia silaturahmi relawan mengawal Jokowi, yang terhormat pula teman-teman seperjuangan dari manapun Anda berasal, selamat datang di kota Yogyakarta yang sama-sama satu seperjuangan. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada Pak Gorot ya, dari Garut ya. Oh iya, maaf, nama saya Danang. Kebetulan kami dari relawan Kawulo Alit. Kami dari Klaten, nggak jauh kok. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kaitannya dengan paparan dari narasumber. Memang kita ketahui beberapa program, maaf ini mau saya sampaikan pokoknya saja, saya nggak mau banyak bicara karena mungkin teman-teman juga mau mengajukan pertanyaan. Beberapa kebijakan Pak Jokowi ternyata benar-benar berdampak positif. Ada beberapa hal kebijakan Pak Jokowi yang dibantu beberapa menteri, itu ada pemberantasan illegal fishing. Ternyata sekarang negara Timur Tengah itu kelabakan, dia nggak dapat ikan karena kebijakan Ibu Susi. Mungkin faktornya terhadap teman-teman nelayan yang lain ada berpengaruh. Saya yakin Bu Susi ada solusinya. Itu satu. Terus yang kedua, program kerakyatan atau ada beberapa hal, salah satunya kartu sehat juga dana desa. Kartu sehat setelah kita ketahui sudah beredar dan istilahnya sudah terlaksana sampai daerah. Ini pengalaman saya dengan keluarga saya, ketika program kartu sehat ini sudah berjalan, ternyata di sana ada kendala. Yang seharusnya pelayanan pasien itu segera tertangani karena kesiapan daerah untuk istilahnya memfasilitasi atau memberikan semacam bantuan medis itu telat. Itu perlu diperhatikan.
program Pak Jokowi Kartu Sehat sudah berhasil. Cuman yang di bawah ini yang harus diperhatikan, bagaimana solusinya. Kemudian dana desa yang saya sebentar lagi kita beberapa literatur banyak di detik.com kita baca juga. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi warga, khususnya warga level bawah. Nah, kaitannya dengan dana desa, nun sewu saya agak bicara rada kasar sidik, mungkin tidak semuanya. Yang biasanya pegang duit sidik, tahu-tahu datang duit sekian miliar. Kalau tidak ada manajemen yang bagus, inilah yang perlu harus kita perhatikan. Saya yakin penyimpangan di bawah akan banyak terjadi. Itu duit rakyat, jadi harus benar-benar sampai ke rakyat. Harapan saya seperti itu. Mungkin harapan teman-teman juga seperti itu. Ada manfaatnya. Yang jadi pemikiran kita, bagaimana status kita sebagai relawan yang tadi sudah disampaikan narasumber untuk bisa mengawal kebijakan Pak Jokowi ini. Karena saya sebagai warga, saya nggak punya kepentingan apapun. Saya hanya sebagai warga memperjuangkan hak-hak warga. Ketika saya menemukan suatu kebejoran atau penyimpangan, saya harus lapor ke siapa? Baik, Bapak mohon maaf, bisa langsung kalau ada yang ingin pertanyaan, bisa ke pertanyaan. Iya, ini ujungnya nanti ke pertanyaan, Pak. Iya, mohon singkat. Makanya saya jelentrehkan dulu. Lah, maaf ya, sebentar ya. Ini untuk penjenengan semua. Baik, mohon tenang. Boleh dilanjutkan Bapak, kami sudah paham maksudnya. Kemudian intinya seperti apa Pak? Iya. Sebagai relawan, kita punya wadah yang legal, formal atau enggak untuk mengkawal kebijakan Pak Jokowi ini. Kalau kita ada legal formalnya, ada dasar hukumnya, saya rasa kita berani tempur. Baik. Itu aja. Baik, tapi kasih. kalau nggak ada legal formalnya, percuma saya bengok-bengok di bawah. Kowe opo nang, itu bahasa kasarnya. Tolong diperhatikan ya Mas ya. Teman-teman relawan sudah susah payah dengan jerih payah, dengan semangat pribadi, kemandirian, saatnya relawan kita angkat. Mengkawal kebijakan Pak Jokowi dengan ada legal formalnya, ada struktur yang jelas, siapa harus melapor, siapa yang bertanggung jawab, ada penyimpangan saya harus bicara ke siapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, satu penanya lagi. Sebelah kanan. Boleh saya dibantu? Oh, di sebelah kanan. Halo. Berikan Sebelah kesempatan kiri. sebelah kanan Pak ya, nanti Bapak sesi kedua. Silakan Bapak di sebelah kanan. Ya. Mic-nya bisa diantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya ya. Oh iya, monggo silakan yang Ya. sudah memegang mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Bambang Cermo Budi Carito, dalang wayang kulit dari Kebumen. Baik, Bapak mohon maaf, saya mendapatkan pesan dari Pak Isna ini untuk bisa langsung ke poin pertanyaan. Oke, Sekali lagi, J. oke. Monggo, silakan. Saya tidak mau tanya, Pak. Cuma mumpung ada kesempatan atas nama para pendukung Bapak Jokowi JK
mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya termasuk orang yang andil memaksakan Bapak Jokowi jadi presiden. Sehingga beliau bersusah payah, tidak pernah istirahat karena untuk memajukan Indonesia itu memang berat sekali. Dan mohon untuk disampaikan, katur dumateng bapak-bapak ingkang caket kalian Pak Jokowi, aturaken kalau saya masih terus berjuang, masih terus berjuang. Hanya sayangnya saya hanya bermodalkan ide, gagasan, tenaga, waktu atau kesempatan. Modal nol. Sesuai dengan background saya dan semboyan saya, mati dan hidup saya untuk seni tradisional. Maka sampai titik darah penghabisan saya akan berjuang untuk lestarinya seni budaya tradisional Indonesia. Pak, nomor HP saya 081 328 777 141. Sebentar Pak. Rumah saya di pojok desa Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Pantai Ayah, Kulon Guwo, Jati Jajar. Baik. Saya tidak perlu matur ngoyoworo, boleh panjenengan cek. Setiap hari kerjaan saya hanya ngajari anak-anak untuk bisa basa Jawa, gending Jawa, nembang Jawa, semua budaya Jawa. Nggih, ngaten Bapak, matur nuwun Bapak sudah. Sampun cekap. Dereng. Ya, kita berikan kesempatan saudara-saudara yang lain juga Pak Nun Sewu. Sekedap Bapak, panjenengan ugi wau sampun ngendika terus, sekedap nggih. Nggih. Ajeng kula tutup niki. Kula ado Pak, badhe suwan mriki sedalu mboten tilem, monggo mundhut pirsa kalian Mbah Mario. Kula mboten tilem sedalu. Kula perlune napa? Keperluan saya apa? Kalau memang betul-betul pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melestarikan budaya Jawa, tolong tengok saya di sana. Tolong tengok saya di sana. Tidak ada dusta di antara kita. Jokowi, JK, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jayalah terus Jokowi, JK. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya handle langsung sekarang dialognya. Jadi paling tidak semangatnya beliau harus kita hargai. Ya. Saya sekarang nanti Mas Safik yang akan menjawab, jangan tanya ke saya minta peran yang ibu-ibu, minta mic-nya. Sekarang panitia mana, itu pintu dijaga. Ini masih semalam, Bu Elis, mana mic-nya? Panitia, yang bawa mic, ya maju ke depan. Ini ada Bu Elis, guru bantu. Oke, nanti saya ingin satu generasi muda. Saya kasih untuk Indonesia Timur dulu. Untuk Geren sudah hafal saya. Idris Pinrang tadi ada di foto. Argen dan Tanganan siap. Oke, Bu Elis silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang diberikan kali ini, kami dari sejak awal menyimak semua pertanyaan, semua ungkapan, dan semua permohonan itu kaitannya adalah tentang perikanan, sandang, pangan, papan, IT. Paling tidak dengan pembangunannya.
tetapi belum ada yang menyinggung tentang pendidikannya. Pada saat ini di DKI Jakarta mungkin sudah banyak ditayangkan tontonan mengenai penyalahgunaan dana APBD kaitannya dengan UPS. Kaitannya ini kembali lagi kepada teknologi yang akan mungkin dalam pelaksanaan ini akan kita tayangkan, akan kita coba canangkan untuk mengawal kebijakan, mengawal program-program Bapak Presiden. Dalam hal ini mungkin yang akan kami pertanyakan, yang akan kami mohonkan kepada Bapak narasumber berkaitan dengan semua teknologi IT, berikan amunisi kepada kami untuk dapat mengawal program Bapak Presiden yang berkaitan dengan pendidikan, karena kami semua ini bertugas di swasta. Swastanya juga dalam swasta yang yayasan kecil. Yang disuplai selama ini adalah kebanyakan itu dari instansi pemerintah, yang akhirnya dana itu disalahgunakan. Kami sebagai pendidik sangat miris, karena apa? Kami dituntut untuk mendidik karakter anak bangsa sejak dini. Tetapi tontonan di TV terutama di situ menayangkan terjadinya tingkah laku anggota dewan yang sangat luar biasa. Kami dipertanyakan oleh anak-anak didik kami bahwa anggota dewannya saja seperti itu. Kami terkadang bingung untuk menjawab, karena itu sudah menjadi contoh yang tidak baik. Oleh karena itu, dengan akan dicanangkannya teknologi yang mungkin sedang Pak Is dan rekan-rekan akan lakukan, kami mohon arahan, kami mohon amunisi untuk kami guru-guru sebagai bekal untuk anak-anak didik kami, karena mereka adalah generasi penerus kita semua. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dijawab dulu oleh Mas Syafiq, ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya ingin nanggapi yang soal budaya tadi. Saya kira ini juga terkait dengan yang terakhir ya Ibu ya, soal pendidikan. Salah satu mimpi Bung Karno adalah membangun sebuah bangsa yang berkepribadian dalam budaya. Tetapi kita tahu dan itu juga menjadi semangat Pak Jokowi. Tapi kita tahu hari ini kita mungkin makin lama makin tidak berkepribadian dalam budaya. Kita ingin sebuah karakter yang baik, tetapi tayangan-tayangan di media massa, terutama televisi, nyaris tidak mencontohkan itu. Jadi sekarang ini sekolah itu bersaing sama televisi, ya kan? Mungkin anak lebih cenderung ikuti apa yang dia lihat di televisi daripada yang diajarkan di sekolah. Dalam soal gaya hidup, dalam soal sikap hidup. Ini memang menjadi tantangan kita. Dan itu juga saya kira menyaksikan kenapa budaya-budaya lokal tidak mendapatkan penghargaan yang cukup. Ini tantangan besar karena apa? Kita tahu Januari 2016 itu akan berlaku Masyarakat Ekonomi ASEAN Economic Community, yang artinya adalah lalu lintas, orang, modal, jasa, tenaga kerja, budaya juga itu akan terbuka. Bahkan sebelum itu terjadi sebenarnya juga televisi kita udah semua lintas negara. Dan itu memang tantangan buat kita. Pak Jokowi membariskan bahwa untuk membangun kepribadian itu harus lewat pendidikan. Dan ini tantangan. Memang ini tantangan saya kira pemerintah hari ini, makanya penting kalau kita punya gagasan-gagasan, itu kita bisa kelola, bisa kita komunikasikan. Saya kira nanti Mas Isna ini, ya saya akan membantunya, kita akan membangun sebuah sistem gimana setiap gagasan yang muncul di teman-teman, itu bisa kita matangkan dan kita sampaikan kepada Pak Jokowi.
Itu yang akan kita lakukan, karena itu yang kita mampu. Kita bukan policy maker, ya. Kita bukan pejabat, kita nggak punya otoritas formal untuk mengambil kebijakan. Tetapi dengan kesejarahan seperti kemarin, bahwa kita semua relawan adalah salah satu elemen yang ikut memperjuangkan pemerintahan sekarang, kita punya saluran yang saya kira ketika idenya baik, Pak Jokowi akan terima. Dan justru sekarang saya kira Pak Jokowi membutuhkan hal-hal semacam itu dalam soal dunia pendidikan, dalam konteks soal kebudayaan. Kemudian soal NTT, banyak nelayan, ini krusial saya kira. Banyak nelayan susah, misalnya apa problem nggak diketahui, pemerintah pusat nggak tahu, pemerintah lokalnya entah tahu atau enggak, entah nggak tahu atau nggak peduli. Di sini justru saya kira fungsi kita. Saya punya background jurnalis, Mas Isna ini punya background jurnalis, wartawan, ya. Salah satu kekuatan wartawan itu adalah kemampuan dia melaporkan. Kalau ada orang kelaparan, kayak kemarin, suku anak dalam Jambi, kalau nggak ada media yang melaporkan, itu kayak nggak terjadi apa-apa. Dulu di Hayahukimo, kelaparan, kalau nggak ada media yang melaporkan, nggak akan diketahui, nggak akan jadi peristiwa. Nah, tetapi kita tahu, wartawan itu di Indonesia, itu nggak punya biro, nyampe level bener-bener kabupaten, ya. Sangat sedikit saya kira media di Indonesia yang punya biro di setiap kabupaten di Indonesia. Sangat sedikit. Apalagi di luar Jawa, ya. Banyak kabupaten misal kayak mau TV, TV apalagi, TV jauh lebih sedikit. Cetak ini banyak yang nggak punya. Sehingga mereka lalu telat. Nah, kalau kita mengandalkan wartawan, mungkin banyak informasi yang nggak akan muncul ke permukaan. Di situ saya kira kita bisa memerankan fungsi sebagai pembawa informasi. Jadi kalau ada kasus-kasus yang menimpa rakyat dan itu kasus-kasus yang memang layak disuarakan, kita bisa menyuarakannya. Makanya penting bahwa kita nanti punya sebuah forum sendiri, punya forum entah lewat, ya tentu nggak semata-mata lewat internet, ya, karena banyak yang tidak berakses internet, tapi kita juga bisa lewat SMS gateway. Itu kita bisa ada nomor nanti yang mungkin bisa dihubungi, bisa menghubungi bolak-balik sehingga setiap informasi bisa masuk. Nanti mungkin tugas Mas Isna ini dan teman-teman yang di Jakarta yang itu menyampaikan ke pemerintah pusat. Sehingga kejadian-kejadian seperti misal di NTT itu segera diketahui oleh pemerintah pusat. Itu adalah salah satu partisipasi yang bisa kita lakukan selain pengawasan. Nah, jadi relawan saat ini atau 5 tahun ke depan itu punya peran yang kalau dimainkan itu dampaknya bisa sangat besar. Dampaknya bisa sangat besar. Sekarang orang menyuarakan sesuatu lewat Facebook aja bisa jadi berita, ya kan? Kalau beritanya, kalau kita memberitakan ada orang kelaparan lewat Facebook, kemudian teman-teman yang Jakarta mengirimkannya ke media-media, ke portal-portal, ke TV, itu akan jadi berita sehingga terdeteksi. Ya kalau bisa sudah diinformasikan sebelum ada yang nyampe kelaparan meninggal. Bukan kalau udah meninggal baru jadi berita. Tapi kalau ada kelaparan, ibaratnya rawan pangan, itu bagaimana kita sebagai relawan itu harus sigap. Saya kira walaupun kita mungkin sebagian dari kita mungkin pendidikannya SMA atau SMP atau apa, itu jangan mengecilkan hati kita. Saya sendiri drop out bapak-bapak ibu-ibu. Saya kuliah nggak lulus, saya nggak berbakat kuliah, jadi nggak pernah lulus, pindah-pindah isinya. Tapi saya menemukan banyak orang walaupun sekolah formalnya tidak bagus, tapi dia cukup cerdas, dia cukup tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah. Nah, itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita tanamkan. Mungkin kita merumuskan misal, walaupun kita bukan organisasi formal tadi, ya, kita nggak diorganisasikan, nggak ada ketua, nggak ada ini apa-apa. Saya kira Mas Isna ini juga sampai jauh ini saya kira komitmennya tidak ini, ya, tidak membentuk ini secara formal. Nanti ada pengurus bla bla repot lagi gitu loh. Jadi nanti pulang ya pakai atributnya masing-masing, relawan apa namanya. Tetapi
Walaupun kita tidak ada payung formal, saya kira masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa bikin pelatihan-pelatihan, ya kan? Pelatihan-pelatihan untuk pelaporan masalah misalnya. Pelaporan masalah itu anak SMP SMA juga bisa sebenarnya. Kalau diajari yang benar. Pokoknya kalau ada panen gagal, itu dilaporkan. Karena panen gagal itu dampaknya bisa rawan pangan. Nah, kalau kegagalan berkali-kali kekeringan nyampe ini, itu dilaporkan daerah sini, sekian kakak, sekian jumlah warga. Itu berarti indikasi ada kemungkinan kelaparan. Hal-hal sepele seperti itu. Nyampe soal-soal yang konteks pendidikan budaya, atau pelatihan teknologi, atau pelatihan kreatif, atau apapun. Saya kira kita, dengan network yang ada sekarang, yang jumlahnya saya kira hampir 1000, kita punya kemungkinan untuk melakukan banyak hal, dengan diwadahi oleh lembaga formal, atau tidak lembaga formal. Sejauh kita punya semangat yang sama, yaitu mendorong perubahan, saya kira kita akan bisa bekerja sama dan akan bisa melahirkan inisiatif-inisiatif yang bisa mendorong kemajuan. Paling tidak di level pelaporan ke pemerintah pusat. Saya kira itu tanggung jawab moral kita hari ini dan tanggung jawab sosial kita. Nah, terkait masalah-masalah kalau nanti ternyata, ini butuh pemerintah, harus ada anggaran sekian, ya itu tanggung jawab pemerintah. Kita mungkin akan ngasih masukan atau mengawal, termasuk konteks desa. Saya kira tahun ini undang-undang desa implementasinya masih dikit, tidak angka miliaran, tapi angkanya cuma sekitar berapa ratus juta. Itu bagian proses saya kira belajar agar anggaran itu terbiasa dialokasikan untuk orang kecil. Mungkin akan ada penyelewangan-penyelewangan juga, tapi kita tahu bertahun-tahun anggaran ini dicincai oleh orang-orang yang di atas dalam nilai triliunan. Saya kira ini eksperimentasi yang penting ke bawah, walaupun mungkin di bawah mungkin juga ada penyelewengan, tapi paling tidak anggaran terdistribusi ke bawah. Nah, kita semua sebagai relawan yang tahu, kita juga mungkin bikin perkumpulan-perkumpulan di level desa, bikin pelatihan-pelatihan di level kecamatan, level desa, untuk mendidik warga, bagaimana kalau dana ini turun, itu dialokasikan untuk apa, siapa yang dipercaya, ide-idenya apa, pengawasannya gimana. Ide-ide bisa tanya sama teman-teman dari desa lain, dari kota lain. Kunci kemajuan sebuah bangsa salah satunya adalah konektivitas, keterhubungan. Afrika banyak negara tidak maju-maju sampai hari ini karena tidak terhubung satu sama lain. Infrastruktur buruk, jalanan buruk, sehingga mereka tidak punya akses komunikasi, nggak begitu baik. Tadi dijelaskan Mas Kris, di Indonesia kita hampir seluruh desa sudah bisa koneksi handphone, walaupun nggak bisa internet. Tetapi SMS bisa. Saya waktu keliling NTT relatif SMS bisa, tetapi internet memang nggak bisa. Facebookan di banyak tempat masih nggak bisa. Nah, tetapi ini kunci. Konektivitas itu adalah salah satu kunci mendorong kemajuan. Bukan hanya konektivitas dalam konteks infrastruktur, fisik, tapi konektivitas gagasan. Kalau kita terhubung sama orang lain, kita nggak tahu harus berbuat apa, kita terhubung sama orang lain, kita bisa tanya dia, Mas, saya di kampung saya itu kondisinya gini-gini, apa ya? Sampean kalau di kampung sampean, apa yang dilakukan? Pertukaran gagasan. Kalau pertukaran gagasan terjadi, konektivitas terjadi, saya kira kita akan terpampang ruang-ruang kemajuan, ruang-ruang perubahan itu dengan sendirinya akan tercipta. Karena hasil gagasan banyak orang pasti mungkin 1-2 bisa dieksekusi. Beda kalau kita mikir sendiri. Nah, jadi itu, saya kira bagaimana kita tetap bisa terkoneksi satu sama lain, nanti lewat teknologi, lewat hubungan personal, masing-masing tuker-tukeran handphone, bisa saling mempelajari. Yang Jawa nggak pernah tahu luar Jawa, bisa tukeran handphone sama yang luar Jawa biar tahu cerita tentang Indonesia. Indonesia bukan hanya Jawa. Saya orang Jawa, tapi Indonesia bukan hanya Jawa. Mereka yang tinggal di luar Jawa, apalagi yang di perbatasan, kita tahu hidupnya masih jauh dari kita. Jawa atau Jakarta ada listrik mati, setengah jam aja orang ngomel, ya kan? Nah, di luar Jawa mungkin ada nggak yang bisa bercerita?
Listrik bisa gantian tiap hari. Saya waktu ke Lembata, kalau malam, seberang jalan sini listrik hidup, seberang sini mati. Besok gantian. Kalau yang sini hidup, yang sini mati. Itu bertahun-tahun. Sementara saya yang di Jakarta, listrik mati setengah jam aja ngomel. Ini penting karena keadilan sosial adalah salah satu tujuan didirikannya negeri ini. Saya kira kita semua, para relawan, kita harus punya komitmen untuk mewujudkan keadilan di Indonesia dan mendorong Pak Jokowi dan mengingatkan beliau tanpa henti, tanpa lelah agar terus memperjuangkan agar tercipta keadilan sosial di Indonesia. Baik untuk masyarakat yang ada di Jawa, di luar Jawa, atau di seluruh Indonesia dari Papua sampai Jawa. Makasih. Baik, saya akan tambahkan sedikit sebelum nanti ke NTT. Saya NTT teman-teman sama Serang dari Jeneponto di mana? Serang Jeneponto masih ada di sini? Serang dari Jeneponto. Saya belum lihat Serang dari Jeneponto, teman-teman dari Sulawesi Selatan. Saya akan jawab. Oke, dari Jeneponto itu Mas Idris Pinrang. Saya tidak akan melegalkan relawan, saya jawab yang di belakang. Tidak mungkin. Saya harus mengatakan apa adanya. Saya menambahi Mas Safik, mohon maaf karena ini bukan saya menuntaskan curhat teman-teman, tidak. Karena nanti di terakhir teman-teman akan dibagikan kertas satu persatu, aspirasinya apa, silahkan mau ditulis. Betul-betul kami nanti akan inventarisasi, mana yang perlu kami sampaikan ke Bapak, mana yang perlu kami sampaikan ke tim, mana yang cukup bisa saya jawab sendiri. Kita tidak akan melegalkan, oh sekarang ketua yang di Jogja, si A, si B, si B, si C, tidak. Tidak, karena apa yang terjadi? Pengalaman pemilihan gubernur 2012, begitu Bapak menang karena euforia, ada beberapa simpul relawan yang diberi piagam. Akhirnya apa? Digunakan untuk cari duit. Kalau di Jawa, mohon maaf, saya sempat bicara dengan beliau, kalau Jawa paling 10 juta, 20 juta, kalau di Jakarta ratusan miliar. Kita hitung pada saat saya buka aja teman-teman, supaya teman-teman juga terbuka. Saya nggak mau ini juga, Pilgub putaran pertama, duit yang beredar mengatasnamakan Jokowi, tim sukses Jokowi. Tapi tidak serupiah pun menetes ke kami, atau Pak Jokowi apalagi. Itu ada 170-180 miliar. Putaran kedua, ketika Bapak lolos, tinggal berhadapan dengan incumbent Fosibowo alias Foke, hampir 400 miliar. Tapi apa yang kami lakukan? Kami tetap jualan baju kotak-kotak. Karena memang itu komitmen kita. Begitu Bapak selesai, saya akan cerita. Sambil menunggu karena teman-teman udah loyo, saya ceritakan sekalian. Karena ini nanti tetap saya minta sampai jam 10 malam. Masih sanggup? Oke, saya mau cerita akhirnya. Mas Safik ini 98 yang sekarang berteriak-teriak sebagai, mohon maaf, dia tank dihadapi sendiri 98. Lainnya lari, dia berdiri melawan Soeharto. Kalau dia berbicara seperti itu, memang harus menggelurakan semangat. Kalau ini, Pak kami di sini BPJS, Pak kami di sini beras, Pak kami di sini, Pak Jokowi harus seperti itu, Pak Jokowi harus seperti ini. Tapi Anda diem. Oh ternyata ada informasi Pak, ini apa ternyata beras raskin, sekarang Bapak nggak mau pakai istilah beras raskin, tapi beras rakyat, ternyata dijualin Pak sama ini. Bukan apa-apa, karena tidak layak untuk dimakan. Saya ngomong sama beliau, Pak Bulog ngawur. Ini beras rakyat ini ternyata tidak sesuai, tidak pantas untuk dimakan. Makanya dijualin sama pedagang, dicampur, dijual lagi kembali ke
yang tadi terima raskin dijual. Ini bukan persoalan mafia. Kalau sekarang bilang ada mafia beras, monggo silahkan. Beras di Solo, Jawa Tengah, begitu panen langsung dijual tanpa dicampur dengan beras Jawa Barat, nggak akan bisa dimakan. Rasanya akan beda. Saya kasih kunci rahasia. Sebenarnya saya nggak mau ngomong, cuma biar teman-teman tahu. Kita jangan asal nunjuk, nih, gitu. Terus yang lain, gas naik. Ini naik, saya nggak akan membela diri, Pak, masyarakat nih gas, harus saya sampaikan apa adanya. Maka nanti di website itu yang tetap saya akan jalan terus. Website itu harus saya buat. Seperti teman-teman yang dari NTT, Argen dan kawan-kawan tadi ngomong sama saya, nanti kalau websitenya jadi, Pak Is, saya akan buat kayak apa ya, angka-angka keberuntungan atau abjad keberuntungan tapi secara ilmiah. Ini menjawab Bu Elis, guru. Nggak usah nonton TV deh yang kayak gitu-gitu. Buka website, oh ada dari teman-teman NTT. Ini loh angka keberuntungan, tapi bukan mistik ya. Karena nanti dipakai lagi untuk buntut kan. Enggak. Terus kita juga berusaha mendorong beliau TVRI ini yang menjangkau di seluruh Nusantara, minimal itu ada menaikkan lagi. Pasti teman-teman generasi saya ke atas apalagi yang lebih sepuh pernah lihat satu legenda reporter Sambas dari desa ke desa. Kita dorong itu dinaikkan lagi program desa. Ini tadi Pak Lurah sudah teriak-teriak, ada 5 kepala desa dari Temanggung soal undang-undang desa tahun 40 Undang-Undang PP 43 tahun 2014 soal bengkok yang mau ditarik udah teriak-teriak. Ya udah nanti kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat beliau mau maju ke pilihan gubernur, kemudian jadi, kemudian seminggu kemudian rumah dinas beliau itu di Solo itu setiap hari 20, 30, 50 orang setiap hari. Ini konsumsi internal. Pak, nanti saya dampingi Pak. Pak, nanti saya dampingi Pak. Saya siap ke Jakarta Pak, loyal sama Bapak Pak, siap. Ketika ketua tim saya diperintah beliau untuk membentuk tim, misalnya saya SMS, Pak Is diminta Pak Jokowi ikut ke Jakarta bertarung di Pilgub, jawaban saya apa? Nomor rekening. Ini nomor rekening saya. Akhirnya hanya kepegang 5 orang. Tapi begitu Pak Jokowi menang, tiap hari itu di rumah dinas itu 20, di kediamannya 50, tiap hari. Pak saya siap bantu Bapak di Jakarta, Pak saya siap. Kita diam aja, kita santai-santai. Seminggu kemudian kita ngadep bareng-bareng. Bapak, tugas kita sudah selesai. Kita minta maaf kalau ada kekurangan. Bapak tidak punya hutang apapun kepada kami. Apalagi Bapak punya kewajiban untuk mengajak kami di Jakarta. Kami pamit, jangan dijawab sekarang. Bapak pakai sarung jam 11 malam. Bapak diem. Kemudian pagi saya ditelepon David, sekarang ajudan. Pak Is, Bapak mau bicara, siap perintah Bapak. Tolong urusi rumah dinas saya, buat pengajian, rumah kerja saya, ruang kerja saya, siap. Sudah itu saja, akhirnya sampai sekarang saya di Jakarta, ketemu teman-teman, ketemu relawan semua se-Indonesia. Jadi bagaimana halusnya seorang Jokowi? Oh ini, saya kalau ngajak ini bahaya, ini. Saya kalau mau main-main mereka bisa. Mas Safik, beliau berjasa besar dengan Aceng Fikri. Dalam sejarah satu-satunya bupati yang independen dan baru pertama, dia orangnya Aceng Fikri. Tapi apa yang dia dapat? Ketika seorang bupati kemudian melenceng dari komitmen, dia pilih, ya sudah silahkan, saya sudah ingatkan, saya sudah sampaikan, ini loh.
tapi dia kembali ke jalanan. Nah, teman-teman, banyak potensi yang saya lihat karena kebetulan ketika Pilpres, kemudian ketika Advan, potensi-potensi yang ada di Indonesia terutama di luar Jawa. Teman-teman yang di Jeneponto itu saya datang, kemudian akhirnya dia membuat seperti posko sendiri. Dia bangun sendiri teman-teman, kemudian tiap berkala seminggu diskusi tentang bagaimana cara mendapatkan bibit. Jeneponto itu daerah subur, Buria, di Sulawesi Selatan. Karena kalau kita beli bibit itu sehari baru pulang pergi, itu akan menghabiskan waktu. Jadi posko itu dipakai untuk membahas desanya yang sayurannya cukup maju. Karena mohon maaf kalau kita di Makassar, kalau kita tanya, mohon maaf, tukang beca atau apa-apa kebanyakan Jeneponto. Karena itu daerah miskin. Padahal suburnya luar biasa. Serang yang hadir di sini sama teman berhasil membangun. Mau kelompok tani, ini gini loh caranya, gini loh caranya. Dia buka internet, dia buka ini. Teman-teman kita yang di Bekasi, ada satu pantai. Gersang nggak pernah berapa tahun, nggak pernah gini. Dia berupaya dengan jalan sendiri mendapatkan bibit bakau. 4 tahun dia jalani, 2 tahun, 2012 akhir. Kemudian tempat itu kecil jadi subur. Jadi subur tempat biota laut. Akhirnya masyarakat di situ mendapatkan manfaat. Kondisi-kondisi ini akan kita tularkan ke teman-teman. Oh, kalau ada pantai Gersang, tanamannya apa yang cocok? Bakau. Tetapi kalau saya, kemudian teman tim juga, Mas Safik, tiap hari harus SMS, tiap hari. Kan ini harus ada wadah. Kalau orang ingin cari berita, di mana sih? Oh, koran. Di mana sih? Radio, TV, medsos. Lah untuk kita apa? Website. Bu Elis punya gagasan tentang guru bantu yang sampai bertahun-tahun nggak diangkat, ada yang hampir 30 tahun sudah usur, tetap aja guru bantu. Belum lagi Pak Sureko malah lebih parah, guru honorer, sudah bantu honorer lagi ya. Kapan mau diangkat? Ini loh undang-undangnya, ini Menpan sekarang sudah mau membuka 4.000. Apakah langsung kemudian yang dengan usia masa bakti 30 tahun? Oh tidak, ternyata harus lewat tes. Informasi ini kita sampaikan, termasuk yang di NTT, termasuk yang di Papua, Sulawesi, Jawa. Jangan dikira di Jawa itu tidak ada daerah terpencil, ada Pak. Terutama teman-teman yang dari luar pulau, nggak usah jauh-jauh, di Demak yang namanya Mas Toto mana? Winong ya, ke desa Winong itu saya kira bukan di Jawa Tengah gitu. Jadi kita masuk itu 2 jam pakai mobil, itu jalannya tidak ada aspal, kalau hujan udah nggak bisa ini di Jawa Tengah. Artinya apa? Sebenarnya kondisi kita itu sama. Nah, dalam kesempatan ini, dalam silaturahmi ini, saya ingin ayo bareng-bareng. Saya akan mencoba melinkkan website itu nanti ke istana, ke kementerian, sehingga saling sambung. Tetapi jangan kemudian karena ini mumpung ngeling istana, mumpung ke kementerian, kemudian yang kira-kira tidak sesuai dengan program itu ya mohon, yang menyangkut SARA macam-macam kita tetap akan cut. Tetapi menyangkut kondisi masing-masing, menyangkut kondisi guru pendidikan, menyangkut kondisi desa, kok seperti ini, kok KJS belum, kok Kartu Indonesia Sehat belum masuk, kok ini, silahkan dipertanyakan, tidak ada masalah. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita akan break sebentar lagi, coffee break.
Kemudian mungkin dari panitia, Mas Toto, mungkin ini isoma lagi, cuma nggak bisa lama-lama. Kemudian kita di sesi ketiga nanti ada Mas Oji, itu agraria, pertanahan dan menyangkut pedesaan. Teman-teman yang dari Temanggung, kepala desa nanti bisa tanya dengan langsung Mas Oji.